Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini akan mempelajari materi bab 7, metode penafsiran Al-Quran untuk kelas 10 semester 2 yang dibuat oleh Himah Husnul Ahwali dan Husain Al-Muhtadi. Pada bab metode penafsiran Al-Quran ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana pengertian tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur atau disebut juga dengan tafsir biriwayah adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, dan ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat. Tafsir jenis ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Para sahabat menerima penjelasan dan Rasulullah SAW secara lisan dan menyampaikan kepada yang lain juga secara lisan. Begitu juga dengan generasi berikutnya sampai datang masa tadwin atau pembukuan ilmu-ilmu dalam Islam. Jenis-jenis tafsir bil matsur. A. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bentuk tafsir ini dapat kita temukan pada penafsiran kata dengan kata dalam ayat Al-Quran, atau ayat dengan ayat yang lain dan dalam satu surat atau surat yang lain. B. Tafsir Al-Quran bis sunnah atau Al-Quran dengan sunnah, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. C. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat, perkataan sahabat dimasukkan dalam kategori tafsir bil maksur atau tafsir biriwayah, karena para sahabat juga termasuk generasi terbaik yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kelebihan dan kekurangan tafsir bil matsur. Kelebihan tafsir ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan termasuk tafsir yang harus diikuti dan diambil hujah darinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, segala sesuatu yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah hasil dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Tafsir ini juga memiliki kekurangan, terutama ketika disandarkan periwayatan tersebut kepada tabi'in. Kekurangan tersebut adalah 1. Bercampurnya antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang tidak sahih. 2. Sering dijumpai kisah-kisah Israiliyat yang kebanyakan dari dongeng, tahayul, dan khurafat. 3. Memungkinkan dari sebagian pengikut mazhab mengklaim pendapat sahabat sebagai dalil dan hujah dari pendapat mereka. Bab selanjutnya, tafsir bil ra'yi yang meliputi pengertian tafsir bil ra'yi, sejarah munculnya tafsir bil ra'yi, macam-macam tafsir bil ra'yi, kelebihan dan kekurangan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi. 1. Pengertian tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi sering disebut dengan tafsir bil dirayah. Kata dirayah merupakan sinonim dari kata ra'yun yang berarti mengerti, menyangka, mengira, atau menduga. Kata ra'yun juga bisa diartikan dengan i'tikad, akal pikiran, ijtihad, atau qiyas. Secara istilah, tafsir bil ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran berdasarkan pada ijtihad mufasir setelah ia mengetahui bahasa Arab dan lafal-lafalnya, memperhatikan asbabul nuzulnya, serta sarana-sarana lain yang dibutuhkan oleh mufasir. 2. Sejarah munculnya tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi muncul setelah tafsir bil matsur sebagai akibat munculnya banyak disiplin ilmu pengetahuan pada saat itu di tengah masyarakat Islam. Meskipun tafsir pada corak ini lebih menitik beratkan pada ijtihad atau pendapat mufasir, di samping itu juga interaksi kaum muslimin dengan Yunani dan agama lain juga memberi warna dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu pada tafsir bil ra'yi.
Tiga macam-macam tafsir birra'i. A. Tafsir birra'i al-mahmudah, ialah tafsir Al-Quran hasil dari ijtihad yang jauh dari kebodohan dan penyimpangan. Tafsir ini sesuai dengan sistematika bahasa Arab, tergantung kepada metodologi yang tepat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tafsir semacam ini disebut tafsir yang terpuji atau tafsir yang sah, dan diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu ijtihad yang dilakukan tidak keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, tidak bertentangan dengan tafsir pada surah yang pertama, yaitu tafsir bil madsur. B. Tafsir birra'i al-madmumah, yaitu penafsiran yang hanya bertumbuh pada pemahaman aqliyah saja. Istinbat hukum yang dilakukan hanya berdasarkan akal atau logika dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tafsir semacam ini ditolak dan dicela. 4. Kelebihan dan kekurangan tafsir birra'i. Kelebihannya terletak pada kemungkinan mufasir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat Al-Quran secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Tafsir birra'i memungkinkan untuk menjelaskan beberapa ayat yang sebelumnya dipahami secara sempit oleh mufasir menjadi luas dan dinamis. Kelemahan dari tafsir birra'i terletak pada kemungkinan penafsiran dipaksakan, subjektif, dan pada hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufasirnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.